Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat wa binikmati al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. An Ibni Mas'udin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di pelajaran hadis dalam Kitabul Jami Bulughul Maram, mengkaji hadis akhlak yang dimana selanjutnya seputar larangan mencaci dan menyerang seorang muslim, yakni hadis dari Ibnu Mas'ud. Ini Bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sabda, mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan, sementara membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu terhormat, saudara se-Islam, seagama, itu terhormat dan dia dijaga darahnya. Tidak boleh seorang muslim itu dibunuh, ya. Bahkan ya, orang yang bersyahadat saja ya, dilarang dibunuh, ya. Caci maki nggak boleh, ya. Ya, caci maki tidak boleh, ya. Diganggu juga tidak boleh, apalagi sampai dibunuh. Bahkan mulianya seorang muslim di sisi Allah lebih besar daripada kemuliaan langit dan bumi. Sampai begitu mulianya kedudukan seorang muslim di sisi Allah. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk hamba yang muslim juga, sebagai wadah baginya untuk beribadah, ya. Baik kepada Allah, ya. Dan diterangkan dalam surah Az-Zariyat, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian. Nah, itu kan berarti termasuk juga rezeki untuk beribadah, ya, gitu. Rezeki untuk beribadah telah Allah sediakannya.
juga dalam surah Nuh ya. Allahu khalaqakum minal ardi nabata summa yu'idukum wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Jadi bumi ini telah dijadikan kepada kita hamparan ya. Hamparan untuk apa? Nah, diantaranya saya baca dalam banyak tafsir tuh ya, hamparan untuk kita beribadah di bumi ini ya gitu. Bahkan untuk sebagai berwudu ya gitu, tayamum ya, tempat bertoharoh ya, bersuci. Selain tentunya juga mencari rezeki, mencari obat ya, memberikan manfaat di muka bumi ya. Maka yang paling pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah ya. Karena itulah baik ia punya jabatan atau tidak ya, tidak dipandang jabatannya gimana, rumahnya besar atau kecil gitu ya, atau punya kendaraan atau enggak ya. Semua muslim adalah sama-sama terhormat dan tidak boleh dihina ya. Ya kadang kita suka mencaci ya orang yang nggak punya kendaraan tuh ya, atau orang yang punya kedudukan, kita kadang suka dicaci tuh ya. Dicaci, diejek, dihina lah gitu, dikatakan ketinggalan zaman lah gitu ya. Orang yang nggak punya HP misalnya ketinggalan zaman. Padahal kalau ke masjid tadi hitung gitu benar selangkah gitu. Iya. Dibagi jago, bagi lomba. Iya. So. Jadi tetap pahala dan dosa mas ya, tetap tidak memandang dia orang yang kaya atau miskin ya. Dia orang yang punya atau enggak ya. Orang yang berada atau enggak ya. Nah itu tetap pahala dan dosa mah di sisi Allah ya. Begitu juga dari kita tidak boleh sampai ada mencaci, menghina ya. Bahkan sampai menumpahkan darah ya. Nah itu ya. Kalau orang Kristen bisa ya? Ya enggak juga. Tetap menghina sama manusia walaupun dia berbeda suku, ras, akidah, ya nggak boleh juga. Tetap ya. Berbeda agama ya bukan artinya kita juga menghina atau ya menghinakan Tuhan, tidak boleh. Itu berdampingan ke orang kafir ya dulu ya waktu para sahabat. Ya. Kan diterangkan wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah gitu ya. Janganlah engkau menghinakan ya apa yang mereka seru ya, apa yang mereka seru selain Allah ya. Nanti mereka juga akan mengejek Allah juga gitu. Nah itu. Sehingga ya kita juga jangan sampai menghinakan sembahan mereka. Ya apalagi seorang muslim ya, ini yang lebih tercela lagi ya. Beda ras sedikit, beda ya. Ras kulit hitam dan kulit putih, kulit sawo matang gitu ya, dihina, dicaci lah.
sawo matang. Nah ini yang sering tuh ya. Yang masih muda biasa nanti Nah itu koyok. anak muda ya sering itu ya, saya juga sering membuli itu ya. Dari pulang sekolah dulu Iya. jadi koyok dari si beke desa di Iya. pesek ya kan. Sekarang mah namanya perundungan ya gitu. Bahkan ya di sekolah perundungan itu ya, ya Masya Allah ya. Cuma saya kan nggak pakai sepatu. Nah, SMP sampai baru kelas 3 saya mulai pakai sepatu di SMP. jadi tidak boleh mengata-ngatai buruk seorang muslim di depan atau di belakangnya ya, di omongan itu jadi bahan pembicaraan tuh nggak boleh itu juga. Menghibah lah. Iya gimana apalagi ya. Sama muslim Hmm. bisa besar. Ya itu dosa besar ya. Rasulullah membahasakan orang yang mencerca atau mencaci muslim lain adalah orang yang fasik ya, pelaku dosa orang fasik teh. Pasif yang sih Orang yang muslim dia tapi suka melakukan dosa gitu. berbuat dosa gitu. Sik. Dan orang yang sampai membunuh muslim lain tanpa alasan yang dibenarkan, ia akan jatuh pada salah satu dosa terbesar ya. Kalau kita luhu kufrun, Rasulullah membahasakannya adalah kekufuran. Itu membunuh seorang muslim. Kafirnya itu bukan kafir berakibat murtad ya, bukan. Tapi ungkapan kafir dari Rasulullah bagi pembunuh seorang muslim ini sudah cukup sebagai bukti yang sahih betapa besar dosa yang dipikulnya ya. Jadi istilahnya ya peringatan keras dari beliau agar dengan catatan ya, jangan sampai ada menumpahkan darah seorang muslim. Khusus ya masalah mencela itu tidak termasuk fasik. Kalau dia lakukan dalam rangka membalas celaan orang yang mencelanya sebagai dahulu, itu ya mencela lagi gitu ya gitu dibalik gitu ya. Jadi ingin membalas celaan ya gitu. Ya hudud lah gitu ya. Poyok mau Kadang tuh ya. poyokan. Ya itu tidak termasuk ya. Ada yang memang jenisnya itu hudud, ada jenisnya itu apa itu sebel lah gitulah ya, dendam lah gitu ya. Nah kalau jenisnya hudud mah ya apa uzun dengan hal uzun ya, wasin nabisin wal juruh kisos, nah itu kan cuma kisos ya, itu hudud ya, hukuman ya. Seperti orang yang mencela atau dia menghina agama ya, dikasih hudud yang setimpal ya. Itu ya itu wajar-wajar saja justru ya, dibandingkan terus dia mencela agama ya, menghina agama dibiarkan apalagi ya. Nah di kita mah ada cuma hanya mencela agama aja dibiarkan di kita mah, insyaallah. Islam dihina, Islam dicerca, dibiarkan lah gitu di kita mah ya. Jadi Nah itu ada hududnya juga itu. tapi nggak boleh padahal ya. Iya jelas lah itu. Nah itu ada yang karena dendam ya ingin balik gitu ya, menghina ingin balik mencerca gitu ya,
Nah makanya sering itu ya dibaca surah An-Nahl tuh ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum bih gitu ya. So kalau mau membalas, balaslah dengan balasan yang setimpal. Tapi kata Allah, wala in sabartum ya. Kalau kalian bersabar itu lebih baik ya. Baik daripada Iya. membalas gitu. Daripada membalas. Huwa khairul lisabirin. Tapi kalau dihina agamanya gimana? Ya kalau menghina agama harus di ini ya. Silamannya. Harus lawan. Oh, Iya. Kalau menghina agama mah. Nah, yang kita lihat faedahnya. Yang pertama, balasan itu sama ya, bukan celaan yang lebih parah. Umpama nih, orang yang mencela dengan satu kata, maka tidak boleh dibalas dengan 2 atau 3 kata. Itu. Kata Al-Alamah Al-Qurtubi menerangkan jika dikata-katai kasar gitu ya gitu, maka ia balas dengan kata yang sama ya, dengan kata kasar misalnya. Gitu. Bukan memakai kata yang lebih aneh atau lebih lain kayak gitu. Dengan kata-kata yang ya misalnya yang satu nyebut inilah gitu lah gitu. Dengan kata-kata hewan dibalas dengan perkataan yang lebih kasar lagi, hewan yang lebih jelek lagi itu dibalasnya gitu ya. Ya itu dan ini kita mah udah tahu lah apa kata-kata apa yang disebut oleh si anak-anak itu ya gitu. Biasanya baru dah. Dulu ya. Ada yang telepon ya, sambil saya ini WA bentar. Mau tidak mau ayo atau Jadi poin satunya enggak. Itu sih
sambil lanjut aja ya. Kita lanjut poin yang kedua. Nah, celaan balasan itu tidak mengandung pelanggaran lain seperti tuduhan yang mengada-ada tanpa bukti ya. Nah itu. Kalau misalnya ada orang yang menuduh ya, tapi dia tidak ada buktinya ya, itu nggak boleh dicela ya, karena dia menuduh tidak ada bukti ya. Dia menyebarkan berita atau menyampaikan tuduhan tapi tanpa asal ya, tanpa bukti, sehingga boleh-boleh saja dicela. Untuk apa ya? Untuk menegaskan bahwa dia itu sudah berbuat ya, sifat yang tidak baik ya, sifat jahat ya, menuduh seorang muslim berzina ya, tapi nggak ada buktinya ya, kita nggak apa-apa mencelanya gitu ya. Karena itu buktinya kudu aya saksi opat ya. iya, kalau buktinya ya, kalau Menuduh berzina ya harus ini, saksi 4 saksi. Berat berarti. Islam. Yang ketiga, tidak melibatkan pihak yang tidak zalim seperti orang tua. Maka jika ada yang mencela kita, tidak boleh menyerangnya balik dengan menyertakan serangan kepada orang tuanya juga ya gitu. Udah orang tua nggak ini ya, nggak bersalah tuh ya gitu. Nah itu. Terus apakah yang terbaik itu membalas atau diam? Yang paling baik itu adalah yang paling besar maslahatnya. Karenanya jika dengan memaafkan orang tersebut berhenti jadi pencela, maka itu lebih baik. Dia lebih baik dimaafkan ya. Namun jika dimaafkan justru semakin menjadi-jadi, maka dibalas lebih baik ya. Jadi lihat kadarnya ya. Kalaupun mau membalas juga lihat kadarnya ya. Jangan membalas dengan yang lebih jelek gitu ya. Tapi kalau maafkan itu sekiranya lebih baik ya, itulah maslahatnya ya. Memaafkan ya. Iya. Nah itu hadis yang bisa dibahas pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari esok tentang tafsir ya. Ada kandungan Al-Quran ya, yang belum sempat kebahas kemarin ya. Ya waktunya masih panjang ya, belum 1:30. Belum ada pertanyaan Pak? Nah, Pertanyaan lagi belum ada? apa? Pertanyaan? Pertanyaan. Ya masalah kita jangan menghina lah ya. Ah iya, betul. Mencaci walaupun beda agama nggak boleh ya. Iya. Kanjeng Nabi juga merangkul ya malah ya. Iya betul. Kafir Quraisy. Ya malah Nabi dengan akhlak mulianya bisa merangkul ya, Ya. para pembesar Quraisy. Ada yang sumber
berbalik ya, jadi agama Islam. Seperti Abu Sufyan kan. Khalid bin Walid, nah itu juga kan asalnya Khalid bin Walid ya, benci ke Islam ya, tapi bisa masuk Islam ya Khalid bin Walid. Kebaikan kan Iya. nabinya Ya luar biasa ya. luar biasa. Yang paling benci jadi Iya. si Umar gitu tokoh iya nya dadinya ya. Ya Umar bin bin Khattab. Khattab. Ya. Nah, Umar bin Khattab mah sampai ingin membunuh Nabi. Tapi dengan kemuliaan akhlak Nabi itu ya, pedang. Masya Allah ya. Jadi tokoh yang kuat. Oke, paling itu aja. Kalau belum ada tambahan lagi ya, kita tutup saja. Walafiminkum walafikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.